khutbah ini hanya akan menjadi kata-kata tidak bermakna, bahkan khutbah Jumat menjadi batal kalau tidak disebut namanya. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bernilai. Maka khatib mengawali dengan namanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Hidup ini pun tidak bermakna. Semua hidup, binatang pun hidup, pokok kayu pun hidup. Lalu apa bedanya dengan hidup manusia? Hidup manusia menjadi bermakna karena diawali dengan namanya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Makanan hanyalah sebagai calon-calon sampah bakteri busuk. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan akan membusuk, dan makanan itu akan menjadi bermakna, bernilai ibadah di hadapan Allah ketika namanya disebut. Ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah. Dalam hadis yang lebih panjang, meskipun dhaif, boleh diamalkan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Menyebut namanya merubah sampah menjadi ibadah. Menyebut namanya kata-kata tak bermakna menjadi ibadah. Menuliskan namanya di kertas yang sebelumnya hanyalah goresan tinta di atas kertas yang hampa tak bermakna, tapi kemudian ketika nama itu ada di atasnya, maka menjadi sucilah dia. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, bersih daripada hadas, bersih sebagai najis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hati yang cemas, hati yang gundah, hati yang sedih, tiba-tiba kesedihan, kecemasan, ketakutan menjadi hilang ketika disebut namanya. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Andai orang kafir Quraisy itu menoleh ke bawah, tentulah mereka akan menangkap kita, tentulah mereka akan membunuh kita, karena kita sudah lari dari kejaran mereka. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya yang sedang ketakutan, cemas, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ma dhannuka bithnaini, hai Abu Bakar As-Siddiq, kalau kau sangka kita berdua, fallahu thalithuhuma, ada Allah di antara kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia selalu bersama dimanapun kamu berada. Ketika dunia terasa sempit, Allahumma qad daqat alayka, Allahumma qad daqat alayya, ya Allah sudah terasa sempit dunia ini bagiku. Bima rahubat, padahal sebelumnya dunia ini lapang, tapi hari ini terasa sempit. Maka keluar dari mulut, ya Allah. Idza daqat alayka dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, hembuskanlah nafas panjang, katakan ya Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau memohon pertolongan, tiada tempat meminta, tiada tempat berharap kecuali Dia. Tempat yang najis, tempat yang kotor, tempatnya syaitan. Tapi ketika namanya disebut, tempat itu pun berubah menjadi bernilai ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di tempat itu tidak boleh disebut namanya. Tulisan yang ada di cincin Muhammad Rasulullah tidak boleh dibawa ke dalamnya. Lalu hamba itu merasa dirinya berdosa, keluar dari tempat najis, kotor, berbau busuk itu. Dia langkahkan kaki kanan, lalu dia katakan, ghufranaka, ghufranak, ampunkan aku ya Allah, karena tadi aku lalai. Lidah yang kau ciptakan mesti menyebut engkau, tapi aku pakai menyebut yang lain. Tapi itu bukan juga karena kesalahanku, tapi karena memang tidak boleh menyebut nama engkau yang suci,
di tempat yang kotor, maka dia katakan, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, karena lidahku lalai menyebut namamu. Begitulah hidup orang beriman, tidak pernah kosong dari sesuatu apapun, selain keluar dari mulutnya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah. Bahkan ketika dia akan berbuat esok hari, Nabi SAW ditegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, jangan kau katakan aku akan melakukan perbuatan itu besok pagi, illa ayyasha Allah, illa melainkan ayyasha Allah, Allah yang berkehendak. Dialah yang memberikan kudrat, dia yang memberikan iradat. Kita tunduk dan patuh, bersimpuh berkata, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan apa yang dia berikan. Dan sampai masanya semua itu akan diminta, dituntut, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah, tetap orang berkata harta Qarun. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir, ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Itu yang dulu pertama didengar. Sebejat apapun seorang ayah, sejahat apapun seorang ayah, ketika anaknya lahir, air matanya menetes. Mengikut hadis riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadisun hasan, hadis hasan, layak diamalkan. Tetap dia bisikkan ke telinga anaknya sayup-sayup, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz itu yang dia bisikkan. Apa yang dia inginkan? Anakku, aku tidak ingin kau menjadi orang kaya tapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa tapi kau tidak kenal Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas, IP-mu 4 di atas rata-rata, orang memuji mengagungkanmu, tapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat di akhir hayatku, saat aku terbujur kaku, yang terakhir membisikkan ke telingaku lafaz Allah. Dan yang mengajarkannya dulu adalah aku saat matamu belum terbuka, saat mulutmu menganga karena tangisan. Tapi ketika bisikan itu sayup-sayup masuk ke pangkal telinga, tertancap ke dalam lubuk hati yang paling dalam, saat itu pun kau juga akan membisikkan ke telingaku, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut di antara kamu dengan bunyi kalimat la ilaha illallah. La taqumus sa'ah, dunia tidak akan kiamat selama masih ada orang berjalan di atas muka bumi berkata yaqulu Allah, Allah. Kalau kau katakan ya Rahman, idza taqulu, idza qulta, kalau kau katakan idza da'awtahu ya Allah, idza da'awtahu ya Rahman, idza da'awtahu ya Rahim, idza da'awtahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kau panggil dia ya Rahman, maka saat itu engkau sedang memberikan sifat rahmah, kasih sayang. Saat kau panggil dia ya Aziz, saat itu engkau sedang memberikan sifat izzah, keperkasaan, keagungan, kemuliaan. Tapi saat kau katakan ya Allah, idza da'awtahu ya Allah, kalau kau panggil dia dengan nama ya Allah, laqad wasaftahu bi jami' sifatil kamal wal jalal, saat itu engkau sedang menyebut dia dengan nama-nama, sifat-sifat keindahan dan kemuliaan. Jangan hanya kau cukapkan, jangan hanya kau katakan, jangan hanya kau lantunkan di ujung lidahmu. Karena dulu pun mereka juga berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah.
Tapi kemudian ketika perbuatan tidak berpengaruh apa-apa, mulutnya berkata ya Allah, tangannya menyuap yang haram. Mulutnya berkata ya Allah, matanya memandang yang dilarang Allah. Mulutnya berkata ya Allah, kakinya melangkah ke tempat yang tidak diridai Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ada di antara manusia yang berkata dengan mulutnya amanna. Sulitkah berkata dengan lidah yang tak bertulang? Tidak ada susahnya berkata sesuai apa yang kau mau. Tapi ketika dia tidak masuk ke dalam hati, lain di bibir, lain di hati. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, letaknya neraka jahanam. Ketika Nabi SAW sampai di suatu kampung, waqalatil a'rabu qalu amanna, orang-orang Arab Badui itu berkata amanna, kami beriman kepada Allah. Langsung perintah datang, qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, katakanlah kami hanya baru sekedar berserah diri kepada Allah. Kami hanya baru sekedar menyerahkan diri kepada Allah. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kamu. Sendirian, tidak ada teman dan sahabat. Di belakang ada pasukan Fir'aun yang akan membunuh. Di depan ada lautan luas yang akan menelan. Laut merah siap menyantap makhluk yang lemah itu. Dan saat itu apa kata bala tentara Fir'aun? Bunuh dia, dia yang sudah membunuh, dia yang sudah melarikan diri, habisi nyawanya. Dan kawan-kawan yang sebelumnya dianggap sebagai sahabat, ternyata mereka hanyalah musuh yang berbaju kawan. Mereka hanyalah lawan yang sudah mencuri tempat di barisan kawan. Lalu apa kata mereka? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa. Musa, lihatlah mereka di belakang, mereka akan menangkap kita Musa. Kita akan tertangkap dan kita akan dibunuh Musa. Ternyata tidak semua kawan itu membisikkan ketenangan hati. Banyak juga kawan yang menyiramkan bensin di lalang yang kering. Mereka hanya akan memprovokasi, mereka hanya menakut-nakuti, mereka hanya akan menanamkan kecemasan. Innalam mudrakun, mereka akan menangkap kita. Apa yang keluar dari mulut Musa? Kalla, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rahbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Kalian mungkin tidak bersama Allah, tapi bersamaku ada Allah. Merenung sejenak, keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika kesusahan datang? Keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika sumpah serapah datang? Atau dia hanya kata-kata yang bersemayam saat hati senang? Kalau kesenangan dan kesusahan membuat berbeda, pujian membuat melambung, caci maki membuat murung, sesungguhnya belumlah kita beramal mukhlishina lahuddin. Merenung sejenak, mengingatkan hati yang lupa, yang hampa, bahwa sampai masanya kata-kata itulah yang membuat kita bisa bersama dengan Allah. Allah, Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.